Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Anang di Belajar Menyenangkan. Belajar kita hari ini yaitu tentang cara aman penggunaan energi listrik. Muncul pertanyaan, mengapa energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kalian bisa menjawabnya bahwa kita tanpa listrik di dunia modern ini sepertinya hampa. Karena listrik menjadi kebutuhan pokok kita sekarang. Penggunaan komputer menggunakan listrik, penggunaan HP dengan cas kita menggunakan listrik, memasak makanan, magicom dan lain sebagainya kita menggunakan listrik. Belum AC ruangan, belum kipas anginnya, televisi, radio dan lain sebagainya. Bayangkan dalam 2 atau 3 hari kita padam listriknya, maka dapat dipastikan kita akan kebingungan anak-anak. Mau mandi repot karena aliran listriknya padam. Dengan aliran listrik padam maka pompa air tidak berfungsi, maka airnya tidak ada dan lain sebagainya. Baik anak-anak, listrik adalah menjadi sahabat kita. Di sisi lain listrik juga berbahaya anak-anak. Nanti di kelas 6 akan dipelajari lebih lanjut tentang listrikan. Sepintas listrik yang ada di rumah kita itu jangan sampai tersentuh oleh tangan kita. Artinya tanpa isolator maka akan berbahaya. Listrik dapat mengalir pada media basah, termasuk kita tangan manusia basah dapat dialiri listrik yang bisa mengakibatkan kematian anak-anak. Kemudian logam juga dapat dialiri aliran listrik. Baik, bagaimana cara aman menggunakan energi listrik? Pak Guru akan menjelaskan tentang contoh cara aman dalam menggunakan listrik. Yang pertama, pastikan tangan dalam keadaan kering saat memegang peralatan listrik, sebab air dapat menjadi penghantar atau berbahaya nanti apabila kita tersengat listrik. Jadi pastikan tangan kita dalam keadaan kering apabila kita memasukkan alat-alat peralatan-peralatan listrik, elektronika, alat memasak ke stop kontak. Jadi pastikan tangan dalam keadaan kering. Yang kedua, sebelum meninggalkan rumah, pastikan mencabut kabel dan stop kontak. Karena berbahaya anak-anak kalau nanti kalian keluar rumah dalam waktu yang lama, sedangkan stop kontak masih mengalir ke alat-alat listrik kita, misalkan ke televisi, cas HP, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Berbahaya karena kalau dibiarkan dalam kurun waktu yang lama mengakibatkan panas pada kabel-kabelnya. Panas kabel-kabel itu mengakibatkan loncatan-loncatan api kecil. Nanti kalau kecil, lama-lama dibiarkan menjadi besar mengakibatkan kebakaran. Kebakaran rumah yang terjadi di televisi, kabar-kabar di televisi. Itu yang mengakibatkan yang menjadi penyebab adalah salah satunya karena listrik itu tadi anak-anak. Jadi listrik sahabat kita dan kita harus tahu sifat-sifatnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga yang aman dalam menggunakan listrik. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat menghidupkan atau mematikan saklar. Biasanya kalau kita dari kamar mandi, tangan basah, langsung mematikan lampu melalui saklar. Hindari mulai sekarang. Jadi basah tangan basah kita, keringkan dulu. Dengan cara apa Pak? Diusap-usapkan pada pakaian kita, baru saklar kita tekan untuk mematikan lampu. Karena berbahaya anak-anak. Kalau tangan kita basah mengakibatkan konslet kita tersengat, berbahaya sekali. Yang keempat, pastikan banyak saklar yang dihubungkan ke stop kontak sesuai dengan jumlah lubang stop kontak itu. Intinya jangan menggunakan T anak-anak. Jadi misalkan lubang stop kontak 2, ya pastikan hanya 2 saja yang kita colokkan ke stop kontak. Jangan menggunakan T kalau tidak terpaksa. Karena apa? Penggunaan T dapat mengakibatkan panas juga pada kabel-kabel instalasi yang ada di rumah kita. Dan berbahaya kalau terjadi meleleh
isolatornya atau plastiknya, maka terjadilah konsleting dan terjadi loncatan bunga api mengakibatkan kebakaran. Itu anak-anakku tentang cara aman penggunaan energi listrik. Selanjutnya, tugas kalian adalah bagaimana cara membuat petunjuk penggunaan listrik. Kalian nanti bisa mempelajarinya. Nah, Pak Anang memberikan rambu-rambu cara menulis teks petunjuk. Jadi, hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum membuat teks petunjuk penggunaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang lain seperti petunjuk minum obat, aturan minum obat, itu semua ada petunjuknya. Petunjuk penggunaan alat, ada petunjuknya. Nah, harapan petunjuk ini dapat membantu orang lain agar dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan petunjuk atau sesuai kemauan kita. Nah, silakan kalian catat. Sebelum membuat teks petunjuk, yang perlu diperhatikan, 1, tulis teks petunjuk secara runtut dan berurutan. Jadi harus runtut dan berurutan. Yang kedua, gunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Jadi singkat, padat, berisi, jadi orang lain cepat tanggap mengerti apa yang dimaksud. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dalam teks petunjuk. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan, santun, sehingga orang lain tidak tersinggung. 4, pastikan tanda baca dan ejakan yang tepat dalam teks petunjukmu. Nah, itu anak-anak tentang belajar kita hari ini, yaitu tentang cara aman penggunaan energi listrik dan cara membuat petunjuk penggunaan listrik. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.